Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai latihan soal SKB, khususnya formasi bidan, yaitu mengenai persalinan. Tetapi sebelum kita ke latihan soalnya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, denyut jantung janin 144 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tetapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparietal. C. Lakukan sangga susur. D. Lahirkan bahu anterior. E. Bersihkan muka bayi. Nah, di soal kali ini dikatakan ada seorang perempuan berumur 30 tahun G1P0A0 sedang kala 2 di BPM. TTV dalam batas normal, denyut jantung juga normal, kontraksi adekuat. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putar paksi luar. Berarti bayinya di sini belum putar paksi luar ya. Nah, pertanyaannya, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat? Teman-teman boleh lihat gambar yang telah saya lampirkan. Di sini ketika menolong kepala lahir, yang harus kita lakukan itu lindungi. Lindungi itu artinya lindungi perineum. Lindungi perineum itu supaya tidak ada terjadinya robekan ketika kepala janin mau lahir ya. Nah, setelah kita lindungi perineum, langkah selanjutnya ialah cek. Setelah kepala lahir, kita cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, ketika sudah kita cek, kita tunggu. Kita tunggu kepala janinnya itu putar paksi luar. Putar paksi luar itu artinya menghadap ke salah satu paha ibu, bisa ke kanan ataupun paha ibu sebelah kiri. Nah, di soal tadi dikatakan bahwasanya kepala janinnya itu telah lahir, tetapi belum terjadi putar paksi luar. Nah, sebelum kita tunggu putar paksi luar, langkah selanjutnya setelah kepala lahir itu yang paling tepat ialah cek lilitan tali pusat. Jadi jawaban yang paling tepat ialah A. Periksa lilitan tali pusat. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesa ingin meneran, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, denyut jantung janin 144 kali per menit, penurunan kepala stasiun 0, ketuban pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Dan E. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. Kalau kita lihat data dari soal, di sini ibunya sudah pembukaan lengkap. Lalu ketuban sudah pecah spontan, penurunan kepala stasiun 0, dan denyut jantung normal, TTV dalam batas normal, kontraksi adekuat. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
Kalau kita pilih observasi tunggu sampai bayi lahir spontan, ini kurang efektif ya. Karena seharusnya kita rupa pertanyaan tadi nomor pertama dikatakan kita harus lindungi perineum gitu ya. Lalu kalau seandainya kita pilih C, berikan injeksi oksitoksin 3 unit IM, ini tidak perlu karena di sini kontraksinya juga adekuat. Kalau B, kolaborasi dengan dokter, sepertinya tidak ada indikasi untuk kita berkolaborasi dengan dokter karena di sini juga ibunya itu ada di BPM. Kalau A, pimpin meneran, ini juga bagus ya. Tapi menurut saya atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, jawaban yang menurut saya paling tepat itu D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Karena sebelum kita pimpin ibu untuk meneran, kita posisikan dulu ibu senyaman mungkin. Ibu suruh memilih posisi dalam persalinannya. Karena posisi dalam persalinan itu sangat penting, bisa membantu menjadi lebih nyaman dalam proses persalinan sehingga bisa mengurangi rasa nyeri dan dapat mengendalikan rasa sakit. Jadi sebelum kita pimpin ibu untuk meneran, kita posisikan ibu senyaman mungkin. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain atau ada yang salah, boleh dikoreksi atau boleh komentar di kolom komentar. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 21 tahun G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesa, ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik. Tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, letak lintang. Denyut jantung janin 140 kali per menit. Teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketuban sudah tidak ada. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan denyut jantung janin. C. Pasang infus, ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Nah, di soal dikatakan ada seorang perempuan umur 21 tahun G2P1A0, kehamilannya aterem, keluhannya mulas, ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, nadi juga normal, TFU 33, letak lintang. Denyut jantung dalam batas normal, porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketuban tidak ada. Pertanyaannya rencana. Jadi rencana tindakan apakah yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat ialah A. Lakukan rujukan. Jadi kita merencanakan rujuk karena posisinya itu letak lintang. Jadi kita harus merujuk pasien ini. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan 40 tahun G6P5A0, usia kehamilan 39 minggu dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua. Kontraksi kuat, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memotong tali pusat. B. Melahirkan plasenta. C. Cepat mengeringkan bayi. D. Suntik oksitoksin 10 unit secara IM. E. Memeriksa apakah adanya bayi kedua. Pertanyaannya hampir sama seperti soal nomor 1. Di sini pertanyaannya itu tindakan apakah yang paling tepat. Kalau kita simpulkan data dari soal di sini persalinannya itu normal-normal ya. Bayi sudah lahir dan telah diletakkan di abdomen, lalu tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua dan kontraksi kuat. Berarti bidan telah memeriksa tidak adanya janin kedua. Nah, setelah kita memeriksa tidak ada janin kedua,
tindakan yang paling tepat atau tindakan selanjutnya yang paling tepat yang bidan harus lakukan di 60 langkah APN itu ialah D. Suntik oksitoksin 10 unit secara IM. Saya harap teman-teman sudah dapat membedakan tindakan apakah yang tepat, tindakan selanjutnya apakah, rencana asuhan apakah. Saya harap teman-teman sudah paham mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya bisa memilih jawaban yang paling tepat. Next, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 aterem datang ke Puskesdes untuk melahirkan. Hasil anamnesa riwayat persalinan sebelumnya normal. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan 120/80, nadi 76, suhu 36,5, TFU 41 cm, puka presentasi kepala, denyut jantung 140 kali per menit, teratur kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, lendir darah keluar dari vagina, pembukaan 6 cm, ketuban utus stasiun -2, sutura sagittalis tumpang tindih. Tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri, B. Ring bundle, C. Ruptur uteri, D. Bradikardi, E. Takikardi. Nah, di sini dikatakan ada seorang perempuan G2P1A0 aterem datang ke Puskesdes untuk melahirkan. Riwayat persalinan sebelumnya normal. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah normal, suhu normal, nadi juga normal, denyut jantung janin juga normal, kontraksi uterus adekuat, TFU 41 cm, presentasi kepala punggung kanan, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, stasiun -2, sutura sagittalis tumpang tindih. Tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwasanya TFU ibu tersebut sudah 41 cm. Berarti perkiraan bayinya itu sudah sekitar 4 ribuan ya. 4 ribuan, apalagi ini sudah aterem. Lalu diperiksa dalam stasiun -2, sutura sagittalis tumpang tindih. Pertanyaannya, tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi? Jadi apa yang paling penting kita harus observasi di sini untuk kasus ini? Pertanyaannya seperti itu. Sesuai dengan tadi TFU-nya 41 cm, TBBJ-nya perkiraan 4 ribuan, kemungkinan bisa terjadi distosia bahu. Di soal ini juga dikatakan kontraksi uterusnya itu 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, berarti kontraksinya termasuk adekuat ya. Tetapi bagian terbawah janin belum lahir. Bahkan ketika diperiksa dalam, sutura sagittalisnya itu tumpang tindih, stasiun masih -2. Teman-teman boleh lihat kalau stasiun -2 itu setara dengan apa. Teman-teman boleh lihat gambar yang telah saya lampirkan. Di sini sudah mengarah ke patologi. Jadi bisa jadi kemungkinan dia akan mengalami ruptur uteri karena kontraksinya kuat, tetapi bayi juga belum lahir. Observasi yang paling tepat untuk mengobservasi kasus-kasus seperti ini ring bundle, yaitu B. Untuk teman-teman yang masih bingung itu ring bundle itu bagaimana, ring bundle itu seperti ini. Saya telah lampirkan gambarnya. Di sini itu kita perhatikan lingkaran retraksi atau lingkaran bundle makin tinggi. Dia jadi makin tinggi dan makin mendekati pusat. Seolah-olah rahim itu semakin tertarik ke atas. Nah, kalau rahim semakin tertarik ke atas, otomatis rahim juga menjadi tipis dan akan mengalami ruptur uteri. Jadi secara tidak langsung, ring bundle ini seperti tanda awal terjadinya ruptur uteri. Oleh karena itu, di sini kita harus observasi. Nah, gimana cara lihatnya? Itu seperti gambar ini. Oke, semoga teman-teman paham atas penjelasan saya. Mungkin terlalu cepat, tapi teman-teman boleh lihat gambar ini untuk menentukan, untuk mengobservasi tanda-tanda mau terjadinya ruptur uteri. Next, kita ke soal selanjutnya.
Seorang perempuan usia 40 tahun P4A0 postpartum 2 jam dan akan segera dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pasca persalinan. Pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun di rumah. Sebelum dibawa oleh keluarga ke puskesmas, keadaan ibu pada saat di puskesmas KU lemah, apatis, tekanan darah 80/60, nadi 102 kali per menit, suhu 35, pernapasan 10 kali per menit, kontraksi uterus, TFU tidak teraba, uterus lembek, perdarahan aktif kurang dari 500 ml, kandung kemih kosong dan bayi lahir normal. Apa tindakan pertama yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Pemasangan infus, B. Pemberian uterotonika, C. Pemasangan tampon, D. Melakukan KBI/KBE, dan E. Pemasangan kondom kateter. Nah, berdasarkan dari soal dan tanda gejala di soal, ini ibunya sudah mengarah ke atonia, bahkan sudah ke shock hipovolemik. Karena di sini tekanan darahnya sudah 80/60, nadi 102 kali per menit terus kecil, suhu tubuh 35, pernapasan 30 kali per menit, kontraksi uterus lembek, TFU tidak teraba, dan pendarahan aktif. Setelah dicek kandung kemih kosong dan bayi lahir normal. Pertanyaannya, apa tindakan pertama yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, teman-teman boleh lihat penata laksanaan atonia uteri. Ini saya telah lampirkan bagannya. Nah, setelah kita cek kandung kemih kosong, tetapi TFU juga belum teraba, tidak ada kontraksi. Tindakan yang pertama yang paling tepat, tindakan selanjutnya yang paling tepat, itu ialah melakukan KBI dan KBE. Jawaban yang paling tepat ialah D. Kalau pemasangan infus, teman-teman boleh baca di tabel ini, di bagian ini, dia setelah KBI dan KBE, lalu pemberian uterotonika juga setelah KBI dan KBE ya. Jadi jawaban yang paling tepat, tindakan pertama yang paling tepat ialah D, KBI, KBE. Next, kita ke soal yang terakhir. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah pasien, didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesa, umur 35 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 38 minggu, riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, denyut jantung 144 kali per menit, tampak sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral, B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet, C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, dan E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Nah, berarti sesuai dengan data yang ada di soal, ibunya di sini sudah termasuk kala 2, yaitu kala persalinan. Nah, selain itu juga ada faktor G4 P3A0. Lalu persalinan sebelumnya itu normal, tetapi bagian terbawah janinnya itu sakrum, berarti letak bokong. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus letak bokong? Kalau seandainya teman-teman dipanggil ke rumah pasien, sedangkan pasien itu sudah kala 2, apa yang paling tepat? Rencana apa yang paling tepat? Kalau kita pilih A, memutar bokong ke posisi lateral, itu sudah tidak dianjurkan ya. Kalau B, membawa pasien ke puskesmas Ponet, ini juga boleh. Tapi kita juga lihat situasi dan kondisi dari pasien tersebut, apakah masih bisa kita bawa ke puskesmas Ponet. Kalau C, menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, itu tidak. Kalau D, memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, ini kurang tepat juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat ialah E, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Nah, jadi kalau sudah dalam keadaan mendesak seperti ini dan kita temui kasusnya sama seperti ini,
bagian sakrumnya itu sudah tampak di posisi antero-posterior di vulva, tindakan yang paling tepat itu kita lahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Tetapi ada juga catatan yang harus kita ingat. Boleh tidakkah kita sebagai bidan menolong persalinan letak bokong? Walaupun kondisinya mendesak, ada catatan yang harus kita ingat, yaitu bayinya tidak besar, lalu multigravida, terus riwayat persalinan sebelumnya normal, dan TTV dalam batas normal. Kebetulan di soal kali ini TTV ibunya dalam batas normal, TTV denyut jantungnya juga dalam batas normal, terus ibunya juga multigravida G4P3A0 dan riwayat persalinan sebelumnya itu normal. Jadi sudah tepat sekali kalau kita itu pilih jawaban yang E. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di seleksi kompetensi bidang nantinya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman kamu. Dan thank you for watching, bye-bye.